الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءكم ربي بالحق والحكمة في الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القديم ودعا إلى صراطه المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعلمنا حقا وارزقنا اتباعه وعلمنا الباطل باطلا وارزقنا خلافه. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang dengannya kita bisa berkumpul di hari yang penuh berkah ini dalam majelis khutbah Jumat yang penuh hikmah di tempat yang tercinta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam. Tak lupa patut berwasiat kepada Tuhan pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman dan takwa adalah sebaik-baik hal bagi manusia untuk menghadap Rabbnya yang agung. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan olehnya dengan kesempurnaan yang luar biasa. Sebagai makhluk yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan instrumen yang lengkap, yaitu akal dan juga hawa nafsu. Para ulama telah menjelaskan bahwa akal memiliki tabiat untuk mendorong manusia kepada kebaikan, sebagaimana sifatnya malaikat. Sedangkan hawa nafsu, ulama menyebutnya dengan rafiqus syaitan atau teman dekatnya syaitan. Sebab setiap kali hawa nafsu mendorong manusia untuk melakukan kemaksiatan, saat pula syaitan akan membuka jalan agar kemaksiatan tersebut semakin mudah untuk kita lakukan. Pertarungan kedua kita akan terus abadi. Maka barang siapa yang akalnya menang dari hawa nafsunya, maka ia akan melakukan amal kebaikan dan termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, jika hawa nafsunya lebih kuat daripada akalnya, maka ia akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan menjadi orang yang paling merugi. Namun demikian saudara sekalian, kita dapat mengakui bahwa kita memiliki sifat fitrah, yaitu cenderung melakukan kesalahan dan juga kelupaan. Oleh karena itu, kita tidak pernah terlepas dari melakukan kesalahan dan juga dosa serta maksiat. Maka dalam khutbah ini, kami memaparkan tentang 4 hal yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghapus dosa-dosa kita semua. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Yang pertama adalah taubat. Ulama menjelaskan bahwa taubat adalah menyesali perbuatan buruk dan dosa yang telah berlalu. Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia perlu disesali karena dia akan membawa pada kehadiran. Allah Subhanahu wa taala menjadi dan mengampuni bagi mereka yang bertaubat setelah menceritakan dalam Quran akhir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubat
Orang dan manusia terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap hal yang tidak terhenti dan bersama dengan itu sampai menyaksikan seorang hamba palsu yang tidak terjadi bahwa kedepannya yang telah menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang akan datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekali juga bahwa betul manusia yang hanya mengharapkan ampunan dan kebenaran. Inilah yang menjadi perbedaan antara istighfar dan juga taubat. Bahwa istighfar adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang menghapuskan kesalahan, bukan hanya dapat menghapuskan dosa. Termasuk faidah dan ketokohan dari istighfar adalah dapat memberi jalan keluar dari setiap kesulitan dan dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap kehidupannya, kemudahan dari segala kemudahan, serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1297. Saat dalam sedikit rahimah rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah amal kebaikan. Hadis ini merupakan salah satu bentuk pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melakukan sebuah bentuk amal kebaikan, di satu sisi Allah akan memberi pahala dan di sisi lain Allah akan menghapuskan dosa. Sebagaimana anak Utsman dari penjelasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atul hasanah tabi'uha. Yaitu kira-kira perbuatan dosa dengan amal kebaikan. Karena dengan kebaikan itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kalian lakukan. Di antara satu bentuk amal kebaikan adalah sholat. Salah satu rukun yang ditegakkan oleh hamba yang beriman. Selain mendapatkan pahala 70 derajat, ternyata sholat mempunyai yang lain yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan hamba-Nya. Bukan hanya diberikan satu bentuk faidah, akan kita memberikan beberapa faidah dalam satu amal kebaikan. Hal itu tercatat semua di setiap waktu sholat, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Semua yang dapat menghapus dari dosa satu, setelah sesuatu yang lain. Ingatlah, sabda Rasulullah SAW, sholat dua waktu, sholat sunat berikutnya, serta ada benar berikutnya adalah sebagai penghapus dosa di antara waktu tersebut, selama tidak menjauh dosa-dosa besar. Hadis dari Muslim. Kemudian yang pertama dari dari perkara yang dapat menghapus dosa adalah juga. Saya Islam saya menyebutkan dalam beberapa wajah bahwa seseorang tidak akan kekal neraka selama dia melakukan amalan-amalan yang dapat menghalangi seseorang dari kekal menjadi neraka. Kemudian beliau menyebutkan salah satu bentuknya adalah rela dan sabar ketika mendapatkan musibah. Musibah adalah segala sesuatu yang diderita oleh orang dari rasa keresahan hati, kesedihan, dan juga cobaan dari segi harta kita, dari kehormatan maupun badan atau bahkan selainnya. Musibah merupakan salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang datangnya tidak dapat diprediksikan. Juga tidak dapat kita tulis mana yang kita pikul dan mana yang berat. Tetapi perlu diketahui saudara sekalian bahwa musibah tidak akan menghampiri di kehidupan seseorang kecuali dia akan mampu untuk menghadapinya. Ada juga kemungkinan seorang terkena musibah. Yang pertama adalah bahwa musibah menghampiri seseorang karena orang tersebut sudah jauh dari koridor dari Allah Subhanahu wa taala, seperti melalaikan perintahnya dan mengerjakan barang-barangnya. Kemudian yang kedua, bahwa musibah adalah sebagai ujian bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui seberapa tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tertimpa suatu penyakit, tidak pula kesedihan, juga kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak pula gangguan kesusahan, bahkan dunia yang berlainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa. Tidak